Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kami sehingga dalam pembuatan video narasi kami yang bertemakan geopolitik dan geostrategis nasional dengan topik pembahasan peran geopolitik dan geostrategi nasional Indonesia di kawasan Indo-Pasifik ini dapat diselesaikan dengan baik. Izinkan kami memperkenalkan diri sebagai anggota dalam kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sania Nurulaini. Nama saya Angguna Adriani. Peran geopolitik dan geostrategi nasional Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik memiliki posisi yang sangat strategi dalam percaturan geopolitik dan geostrategi global. Posisi yang berada di jalur pelayaran internasional menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi yang menyelaraskan aspek geopolitik dan geostrategi nasional. Konteks geopolitik regional. Kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi pusat perhatian global karena dinamika kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Tiongkok dengan Belt and Road Initiative atau yang disingkat BRI berusaha memperluas pengaruhnya melalui investasi besar-besaran di infrastruktur maritim. Sementara itu, Amerika Serikat memperkuat aliansi dengan negara-negara di kawasan untuk menahan dominasi Tiongkok. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif berusaha memainkan peran sebagai penengah dan menjaga keseimbangan di kawasan ini. Melalui diplomasi yang aktif, Indonesia mendorong dialog dan kerjasama regional yang inklusif untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap damai dan stabil. Kemudian, strategi geostrategi nasional. Indonesia mengembangkan geostrategi nasional yang berfokus pada beberapa aspek kunci untuk mendukung peran geopolitiknya. Berikut aspek kunci yang akan kita bahas. Yang pertama ada penguatan dan pertahanan maritim. Indonesia meningkatkan kapasitas angkatan lautnya dengan menambah kapal perang dan kapal patroli untuk menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Selain itu, peningkatan infrastruktur militer di wilayah-wilayah strategis seperti Natuna dan Ambalat dilakukan untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Yang kedua ada diplomasi maritim. Indonesia aktif dalam forum internasional seperti ASEAN dan IORA atau Indian Ocean Rim Association untuk memperkuat kerjasama maritim. Konsep poros maritim dunia yang dipromosikan oleh Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati di antara negara-negara Indo-Pasifik. Yang ketiga ada pengembangan ekonomi maritim. Pemerintah Indonesia meluncurkan program-program untuk mengembangkan ekonomi maritim melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan, pengembangan industri perikanan, dan promosi pariwisata maritim. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memanfaatkan potensi ekonomi maritim secara maksimal. Dan yang terakhir, pendidikan dan penelitian maritim. Bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan penelitian di bidang maritim untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Hal ini dilakukan melalui pengembangan universitas maritim dan pusat-pusat penelitian kelautan. Kemudian, tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan strategi ini, seperti masalah birokrasi, korupsi, dan keterbatasan anggaran. Namun, dengan komitmen yang kuat dan dukungan internasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Melalui pendekatan yang holistik dengan menggabungkan aspek geopolitik dan geostrategi, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas regional dan menjaga kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemain kunci di kawasan, tetapi juga menjadi teladan dalam diplomasi dan pengembangan maritim yang berkelanjutan.
Narasi ini menggambarkan bagaimana Indonesia mengintegrasikan strategi geopolitik dan geostrategi nasional untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di kawasan Indo-Pasifik. Dengan demikian, adanya video narasi yang kami buat, kita semua dapat menggambarkan bagaimana Indonesia mengintegrasikan strategi geopolitik dan geostrategi nasional untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di kawasan Indo-Pasifik. Demikianlah beberapa penjelasan yang kami bisa sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kesalahan kata. Terima kasih sudah bersedia menonton video kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.